Jadi selama ini yang sudah Bapak lakukan untuk memanajemen diri sendiri itu apa Pak? Baik. Misalnya tahap-tahap sederhananya dulu. Gitu. Baik ya. Jadi ini saya hanya berbagi apa yang saya lakukan. Jadi bukan sekedar teori ya. Jadi ada beberapa poin yang sangat penting. Jadi saya mulai dulu. Saya ini penulis. Saya sudah membuat 7 buku. Saya membuat karya grafis. Sekarang saya mengembangkan teknik separasi warna cetak manual. Lalu saya mengajar, ya. Nah, yang pertama saya mau sampaikan satu dulu ya, yang pertama nih. Jadi kita nih hidup, berkarya atau belajar ya harus gini. Hadirlah di dalam kesekarangan. Kok begitu? Bagaimana? Karena begini, banyak orang tuh secara fisik di sini, sekarang ini di kampus ini misalnya, tetapi pikirannya, perhatiannya di masa lalu. Pikirannya dalam trauma, dalam satu peristiwa yang membuat dia dulu kepahitan. Hanya itu aja sering. Atau dia kan sekarang di sini, sekarang ini, di kampus ini misalnya, tetapi perhatiannya, energinya di masa depan yang belum tuh datang. Nah, yang ada cuma kekhawatiran. Padahal kenyataan itu kan terjadi kan sekarang ini di sini. Nah, jadi ini resep yang pertama. Jadi dalam bekerja, belajar, kita berkarya, hadirlah dalam momen sekarang ini di sini dan dinikmati. Nah itu. Jadi ada buku, kalau yang misalnya Anda semua mungkin baca, ya judulnya The Power of Now. Itu buku sudah terjemahkan tuh bagus banget, itu buku best selling book ya, yang mengajarkan supaya kita bisa hadir sekarang ini di sini ini untuk dinikmati. Supaya apa? Kita bisa kreatif, bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan lingkungan. Jadi dalam istilahnya up to date ya Pak? Betul, harus sekarang, real. Harus, tuh, ya. Ini yang buat orang menjadi awet muda kan begitu, ya. Yang kedua, jangan orang yang selalu bawel, rewel, yang hanya reaktif. Orang buat yang baik di komentari jelek, orang membuat karya yang kurang disentrong, orang yang atau ada masalah dia nyalahkan orang lain, nyalahkan dunia, nyalahkan lingkungan, nyalahkan orang lain. Tidak. Jadilah orang yang tidak reaktif tetapi proaktif gitu. Jadi dia selalu membuka segmen baru, ya. Selalu membuka hal baru, selalu membuka cara yang baru, metode yang baru. Jadi nggak ikutin orang gitu. Ini namanya orang yang independen. Jadi tidak hanya mengkritik sesuatu, tapi juga harus membuat solusi. Iya. Mempunyai kebaruan sendiri. Benar. Jadi kalau kita membaca buku bagus, harus memikir gini, saya harus membuat lebih dari ini gitu. Minimal sama. Nah itu. Jadi kita proaktif. Justru kita berinisiatif membuat sesuatu yang mungkin belum pernah dipikirkan orang, yang belum pernah dibuat, buatlah itu. Jadi dalam banyak ceramah itu kan dibilang kita bukan cuma berpikir out of the box, tapi membuat sesuatu out of the box gitu. Itu harus ya. Kemudian jangan lupa olahraga. Karena apa? Anda sekarang susah payah mengumpulkan ini ilmu, tetapi kalau besoknya sakit nggak ada gunanya. Apalagi di masa tua ya Pak. Nah, jadi harus olahraga. Apa? Kalau kita olahraga, oksigen kita ini akan lancar. Orang biasanya lebih happy, lebih fresh untuk bekerja. Jadi olahragalah. Nah, dalam kata ini bangun pagilah, jalan kaki. Nah, ketika kita bangun pagi, kita masih fresh. Kalau kita membalas WA, membalas
email, membuat gagasan, jos itu tuh hebat sekali. Ya. Ya, bangun pagi ya. Jadi setidaknya kalau misal tidak bisa melakukan aktivitas di luar, itu setidaknya stretching di dalam kamar. Bener, betul kan, bisa stretching, bisa gini, buat roda atau apa kan begitu ya. Jadi harus tuh. Karena apa? Jangan lupa, olahraga itu semacam kayak investasi supaya kita bisa memanen apa yang kita kerjakan. Tuh. Iya, Pak. Ya. Kemudian jangan suka menunda pekerjaan gitu deh. Nah, saya sering diomeli oleh anak saya terlalu buru-buru atau apa. Tidak. Kebetulan bapak saya tuh tentara, jadi kalau mau pergi dia selalu memberi pesan, tulis alamat rumah, nama orang tua gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh bisa diantarkan. Jadi selalu kita berpikir harus ada tujuan, jangan cuma ikutin orang. Nah, ini poin keempat, jangan cuma ikuti opini massal, jangan. Kita tidak kemana-mana. Jangan cuma ikuti media, tidak kemana-mana. Enggak, kita harus menciptakan berita gitu. Jadi kadang-kadang kita harus berani menyampaikan sesuatu yang barangkali orang lain tidak berani tapi dibutuhkan gitu loh. Nah, jadi saya menyarankan harus sekali-kali Anda keluar dari dunia rutin. Supaya apa? Kita bisa menyerap hawa baru. Ini penting bagi Anda anak muda tuh, ya. Jangan cuman hidupmu hanya terbatas pada main gadget. Aduh, rugi banget. Rugi, hidup sekali kok hanya main begitu. Tidak. Nikmati main bola, keluar, megang pancingan, megang ikan, macam-macam, hirup udara. Ya, sekarang baru ini musim layangan juga. Wah, silakan. Nah, kalau bisa buat layangan, wah bagus sekali kalau jadi juragan layangan gitu, membuat karya dengan layangan, wah bagus sekali gitu ya. Kemudian ini ingat nih bahwa menjadi happy itu tidak harus ditunda, sekarang juga harus. Happy membuat kita jadi bugar, jadi siap. Jadi apapun banyak masalah, tetapi jangan kita ikuti-iku, enggak. Tadi hadir dalam kesekarangan di sini dan be happy. Be independent, jangan tergantung pada orang lain. Jadilah subjek. Subjek dalam arti apa? Kita berani merencana, kita berani membuat goal, berani milih teman untuk kesana bareng, berani mengerjakan, berani bertanggung jawab, berani mengevaluasi, dan berani memanen tuh. Kemudian, nah juga seringkali kita tuh punya uang lebih ya, kita cuman diem di situ. Enggak. Pertama kali Anda harus punya goal, punya tujuan, mau ngapain. Saya mau apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Misalnya saya ingin membuat sebuah karya grafis. Misalnya nih, saya bayangkan umur saya berapa tahun lagi sudah gini. Misalnya gini, umur saya sekarang 63. Nah, saya membaca itu ada pelukis besar namanya Pablo Picasso. Dia baru terkenal ketika umurnya itu 70 tahun, jadi seniman dunia. Ketika saya membaca itu, saya bertanya, bisa nggak kamu Dwi seperti Pablo meniti karir, menghabiskan waktu tapi dengan cara yang kreatif, produktif? Bisa gitu loh. Sekarang Mbak Devi, saya nih mengembangkan kembali apa yang saya pelajari di S2 saya. Mengembangkan teknik silkscreen dengan separasi warna Photoshop gitu loh. Jadi, saya orang yang gaptek, tiba-tiba harus dapat tantangan begitu. Saya belajar selama 2 bulan. Semua orang yang ketemu saya tanya gitu loh. Jadi teknik raster. Raster. Jadi saya bisa menggunakan hanya dengan 4 warna, tetapi bisa menciptakan warna yang banyak tuh. Karena itu di jurusan kita juga tidak dipelajari mengenai teknik raster, Pak. Karena kita memang benar-benar
masih dengan teknik-teknik manual. Nah itu kan suatu kebaruan juga. Iya betul. Iya, jadi kita harus berani nyempal, berani bermimpi gitu. Orang kalau nggak punya berani mimpi, ngapain hidup? Beranilah bermimpi, lalu berani menyatakan goalku apa, lalu berani berjuang. Nah, ini saya mau sampaikan gini, orang harus punya mimpi, punya goal, punya tujuan. Karena apa? Saya bisa ngelihat kok mahasiswa yang sudah sejak awal sudah punya tujuan, punya goal dengan yang tidak kelihatan. Yang sudah punya goal, sudah punya tujuan, mau dikerjakan apa, udah tahu. Itu biasanya dia tanyanya banyak, duduk paling depan, lalu tidak memberi kesempatan kepada dosen tanya macam-macam tuh. Tapi kalau yang belum punya goal, datangnya terlambat, diam, pendiam di pojokan nyempil, nah itu bahaya tuh, jangan ya. Jadi punya bayangan, harus punya goal tuh. Kuliah itu tuh sudah mempunyai bayangan, harus tujuan. Karena gini, orang kalau sudah punya tujuan dan dia menyukai apa yang dikerjakan tuh biasanya tuh dimanapun juga dia akan ketemu dengan teman-teman yang senyawa, punya hobi yang sama, lalu membuat network ke arah yang sama, sukses tuh, begitu. Iya benar Pak. Kira-kira begitu Mbak Devi. Jadi ini saya minta Anda sekarang sudah terlanjur masuk ke sekolah seni yang menuntut Anda kreatif ya. Ingat, Anda memang harus membuat karya seni, tetapi jangan cuma meng-create. Sejak awal Anda sudah mengkomunikasikan ke dunia tentang apa yang Anda kerjakan. Memotret karyamu, membuat narasi kreatifmu, lalu memviralkan. Supaya apa? Besok ketika kau sudah lulus dari sini, belum lulus, sudah dikenal orang. Daripada hanya memproduksi tetapi tidak memarket, tidak mengenalkan. Nah, pas lulus mulai dari nol, jangan. Anda bisa kaya, bisa beli rumah, jangan nunggu sudah berkeluarga, jangan. Mulailah menentukan rumah macam apa, kendaraan macam apa sejak kuliah, supaya apa? Semua yang Anda kerjakan itu mendorong menuju ke mimpimu. Selamat berjuang ya. Terima kasih Mbak Devi, ini cara yang bagus kita bisa kenalkan. Iya. Begitu, Mbak. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Untuk keterkaitan dengan video referensi yang Bapak. Oke. Ya. Saya kebetulan membaca-baca, melihat-lihat video, ada misalnya gini, ada misalnya 7 habits of the most effective people, atau 10 ways of the most creative people, atau 10 habits of the most successful people. Ada tuh banyak. Nanti Mbak Devi apa yang kemarin saya itu di-sharekan, silahkan. Dan barangkali Anda sekarang menganggap itu masih tidak relevan, tidak punya kaitan, jangan apa-apa, jangan takut, karena nanti Anda akan ketemu dengan apa yang saya omongkan kok. Betul nggak Mbak Devi? Iya benar Pak. Ya. Ya silakan Mbak Devi untuk menutup ini, silakan. Ada the last question. Saya kira sudah cukup jelas juga Pak. Untuk durasinya juga cukup nih Pak. Oke, bagus. Oke. Baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Baik. Nanti untuk tugasnya bagaimana Pak? Tugasnya dia melihat video itu, ya. Lalu mereka disuruh menyimpulkan dari 2 atau 3 video yang bisa mereka petik sebagai hikmah untuk merumuskan tujuan dia, lalu bagaimana kesananya itu. Oh iya, jadi video referensi yang itu mereka amati, ya, mereka buat aja cuma 2 lembar tentang apa yang bisa Anda dipetik dari video itu untuk dirumuskan sebagai tujuan, lalu Anda bayangkan jalan kesananya gimana gitu. Oh iya. Oke. Nanti akan saya jelaskan juga di materi Google Classroom. Mbak Devi, minggu depan kita bisa membuat video di bawah pohon yang saya tanam. Ya. Siap.
siapa tahu ini bisa nyetrum, bisa menginspirasi Anda juga untuk bergerak melalui pohon, karena pohon adalah monumen hidup. Iya, benar. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Oke, terima kasih banyak. Matur nuwun, Pak Mbak Devi. Dewi, Sampai untuk- ketemu lagi. iya, untuk hari Selamat ini. belajar, sehat untuk semua. Iya, terima kasih.